Teman-temanku, Shalom, berjumpa lagi dalam YouTube channel Tanya Aja, Pasti Ku Jawab. Berikut ini kita akan menyaksikan sebuah video diskusi agama antara apologet Kristen Edis TV bersama dengan Muslim. Nah, seperti apa diskusinya? Mari saksikan video ini dari awal sampai akhir dan semoga memberikan pencerahan ya. Diriwayatkan bahwa setan yang mendampingi dia itu sudah masuk Islam, makanya Muhammad, betul tidak dia mengajarkan umat Islam boleh berdusta? Enggak. Tapi ada riwayatnya Muhammad membolehkan umat muslim boleh berdusta dalam 3 hal. Di mana? Di mana? Baik, kita putarkan ya, karena memang banyak muslim yang tidak mengerti ajaran agama Islam, saudara-saudara. Baik. Bukan tidak mengerti, bro. Bukan tidak mengerti. Baik, kita putarkan ya. Kita putarkan nih, kita putarkan. Lihat nih. Yang kata Nabi SAW, dibolehkan berbohong itu di 3 hal. Maksudnya di sini bukan disuruh orang berbohong, tidak. Tapi kalau terjadi ini, itu masih ada celah dibolehkan mengucapkan, tapi ulama merincikan. Yang pertama, apabila menghadapi musuh. Nah, boleh berdusta di dalam 3 hal. Makanya ajaran Muhammad dipandang dari sudut pandang Bible, mirip dengan ajaran Bapak segala dusta itu, saudara-saudara. Silakan tanggapannya. Salah. Tidak seperti itu, bro. Oke, silakan tanggapannya, Kak. Ya. Berdusta itu, pertama ya, ketika ada musibah besar yang tentunya akan menimpa dirinya. Contohnya, kayak saudara siapa? Edis ya? Siapa nih sampean? Kayak sampean misalkan mau dibunuh orang, ya kan? Sedangkan sampean masih ada kesempatan untuk bertaubat, ya kan? Terus sampean tuh lari ke rumah tetangga. Lah tetangga itu boleh loh berbohong, bilang bahwa sampean itu tidak ada di sini gitu loh. Kenapa harus berdusta? Loh, kan dia masih ada kesempatan untuk bertobat, bro. Iya, kenapa harus berdusta? Terus? Kenapa tidak telepon polisi? Itu yang kita bicarakan tuh bukan sekarang, bro. Itu dulu. Sekarang nggak berlaku lagi. Sekarang nggak boleh bohong. Bukan tidak boleh bohong. Bukan. Zaman dulu ada polisi tak? Zaman dulu ada keamanan. Masa nggak ada keamanan? Ada, kok nggak ada. Dari zaman dulu sampai zaman sekarang tetap ada polisi. Namanya bukan polisi, namanya petugas keamanan. Lah kalau zaman dulu orang mencuri emang gak ada hukum? Iya, terus kenapa sampean kok bilang telepon? Emangnya zaman dulu ada telepon? Nah, kalau zaman dulu ada telepon, nah itu baru benar. Tidak ada telepon zaman dulu. Nah gini, sekarang begini. Ada seseorang datang ke rumah kita. Dia bersembunyi di rumah kita. Oke, lalu ada orang ingin mencari-cari dia. Apakah kita harus berdusta untuk menghadapi hal semacam itu? Dicarinya dalam konteks apa? Dalam hal apa? Makanya itu ada apa? Alasan mau dia dibunuh apa? Ya kan dia dulu waktu peperangan, bro. Peperangan? Aduh, makin gak nyambung. Makanya saya bilang begini, bagaimanapun menutupi dusta, pasti dusta itu akan ditutupi oleh dusta yang lain. Iya bro, saya paham. Terus kalau mau berdebat, pelajari dulu kitabnya. Bro, sekarang saya tanya, Muhammad membolehkan nggak orang Islam berdusta? Loh, boleh. Boleh. Oke, sekarang saya tanya, iblis itu kerjanya bohong nggak? Kenapa? Kerjanya iblis tuh tukang bohong nggak? Menipu muslihat nggak iblis tuh? Kerjanya. Loh, iblis juga ada. Jadi mereka ini saudaraan sama iblis. Coba dengerin. Coba silakan. Ya. Kalau masalah alim,
masalah ilmu pengetahuan, kita orang ini nggak ada apa-apanya sama iblis loh. Iya. Apakah kita lagi ngomongin kita nggak ada apa-apanya? Yang saya katakan, Bang, Cak Rahma Madura yang ganteng dan rupawan, yang keren pecian dan jaketan, ya dengarkan ya saya. Begini, iblis itu kerjanya adalah menipu, bohong, membuat orang menjadi jahat, betul atau tidak? Betul atau tidak? Aduh bro, pemahaman kamu itu seperti apa? Kamu belajar dulu sih. Sebentar saya tanya dulu, Cak. Iblis itu kerjanya berbohong, berdusta, betul atau tidak? Tidak. Waduh, udah jadi kawannya. Ternyata dia sahabatnya setan. Berarti iblis jujur. Bro, kalau berat kita... saudara-saudara, iblis memang mereka ini adalah sahabatnya Saiton, saudara. Dengarkan dulu. Silakan. Kalau mau berdebat diskusi ya, kita berdebat secara sehat, jangan menyerang personal loh. Kita nggak menyerang personal loh, bro. Tadi kan saya tanya, iblis itu sebentar, iblis itu tukang bohong atau jujur? Kenapa? Pura-pura. Pura-pura dalam perahu. Pura-pura tidak tahu. Coba saya ulangi lagi. Iblis itu, dia itu berkata bohong atau berkata jujur? Ada yang berkata jujur, ada yang berkata bohong. Cie. Contohnya. Iblis jujurnya di mana? Ayo, ada yang di mana contoh iblis itu jujur di mana? Jin, iblis yang taat, dia akan jujur. Oh, berarti ada setan yang taat? Oh, iya dong. Oh, buset. Setan taat kepada Allah. Makanya pelajari dulu kitab itu kalau mau berdiskusi. Iya, makanya saya tanya, setan itu taat kepada siapa? Kenapa? Kenapa? Udah, dibawa dulu ya. Dari tadi kenapa berat ini saudara-saudara. Kenapa? Padahal suara saya sudah begitu. Kenapa? Bilang saja Anda macet. Berat, saudara. Kita masih menunggu Nandar ya, teman-teman ya. Masih menunggu Nandar nih. Oh, si Nandar sudah datang. Sudah. Kenapa lagi kau lari? Endang Sunandar. Oke, Edis. Kenapa kau melarikan diri? Saya mohon ya, teman-teman jangan nge-report akun saya ini. Saya buktikan ya. Jadi tolong kalau si Edis ini ada datanya. Ya, iya katakan iya tuh ada tuh. 0027. Tadi saya report 0027 ini tuh buktinya. Oke ya. Sekarang tolong follow saya, nanti kita lanjutkan. Tolong follow saya, lanjutkan kita. Di follow saya. Jangan kabur kau. Luar jangan kabur biasa kau. dia sudah Edis, jangan kabur. Saya turuti jangan kabur. Oke, di follow ya. Baik. Sudah. Di follow ya. Baik. Sudah. Oke. Alasan saja. Masih dia penasaran dengan saya, saudara. Aduh, berat, saudara. Oke, ada Bang Uncup. Ya, Bang Uncup. Aduh, Bang Uncup lari. Fikri Feriansyah. Ya, Fikri Feriansyah. Silakan Fikri Feriansyah, nyalakan kamera Anda. Fikri Feriansyah. Fikri. Macet. Halo Fikri. Oke, ya silakan Bang Fikri. Apa yang mau disampaikan Bang Fikri? Enggak, itu mau nanya itu konteksnya apa tuh Bang? Ada setan di lubang hidung orang muslim, maksudnya berat apa? Ini ketemu lagi pasien baru. Oke Bang Fikri, nanti nonton video gini, mampir ke profil saya mampir. Enggak, udah kamu gak usah sok ngartis kau buka kacamata kau. Udah marah ini. Nampaknya berminat menjadi telol di sini, berminat. Nampaknya ini berminat menjadi telol ini. Fikri, enggak. Ini ada profil saya.
silakan kamu Ya. mampir ke situ. Videonya sudah saya simpan. Nanti di profil saya itu ada YouTube, ada link YouTube-nya. Pencet YouTube saya itu, nanti lihat di situ tema ada live keberapa. Di situ ada tema tentang setan di lubang hidung orang Islam. Nah, tonton di situ ya, di YouTube saya itu ya. Silakan mampir ke sana. Oh, itu udah Ustadz kau sudah mengakui. Berat saudara. Teman-teman yang baru datang, teman-teman, ini kalau kalian nonton di channel saya di YouTube, di TikTok. Jadi channel saya ini kalau kalian mampir ke beranda, nanti kalian ada lihat kolekte, terus tanda panah ke bawah, ada tanda panah ke bawah. Di situ ada link YouTube. Link YouTube-nya itu adalah Edis TV siaran langsung, tapi di YouTube. Kenapa? Karena ini kita simpan di YouTube saya. Nama YouTube saya itu adalah Edis TV siaran langsung. Baru saya buat ya mungkin 4 hari yang lalu. Karena banyak teman-teman, bang bikin aja bang. Karena banyak orang lain yang menyiarkan channel abang begitu. Nah, supaya channel-channel abang itu tidak diambil oleh orang lain, mendingan abang upload sendiri. Nah, jadi saya buat lah. Saya upload di situ. Jadi teman-teman mampir ke profil saya, lihat di situ linknya, ada link YouTube. Ketik link YouTube itu nanti kalian akan muncul di beranda YouTube saya. Jadi semua video-video ini kita amankan, kita simpan di sana. Dan sudah saya rapikan. Jadi teman-teman tinggal nonton saja yang sudah rapi. Ya, sudah rapi, sudah simple. Tidak panjang lebar berbelit-belit begitu. Ya, di situ juga sudah saya cantumkan link untuk mensupport pendirian Rumah Apologet. Jadi teman-teman bisa mampir ke sana, ada link untuk Berat saudara-saudara di report. Baik, Nandar sudah datang. Silakan. Nandar, dia belum merasa puas dia. Teman-teman. Ya, enggak, kamu ngomong terakhir itu sudah tinggal 15 detik saya kena rungkat. Ini waktu saya berarti. Bohong saja. Tuh kan. Oh, itu kan gitu. Dia tuh enggak boleh Silakan lah, enggak kita jujur. kasihan sama dia. Kita kasihan enggak apa-apa. Oke. Silakan Nandar. Teman-teman, sebelum saya mulai tolonglah kalau diskusi aja, jangan main report ya. Memang Edis nggak pernah menang debat lawan saya dari dulu juga. Kita lihat ya, kita perhatikan. Ntar aduh, tuh kan di report lagi nih. Teman-teman perhatikan ya. Terus, aduh, udah ini waktu saya. Jangan kau kemana-mana. Teman-teman, ini kan tadi saya ngomong gini nggak ditanggapi. Dan janganlah kamu menyebut siapapun bapak di bumi ini, karena hanya satu bapakmu, yaitu Dia yang di sorga. Ternyata si Paulus mengaku sebagai bapak, saudara-saudara. Ya, di mana itu? Kita lihat. Itu nggak ditanggapi sama Edis. Kita lihat ya. Paulus adalah bapak di dalam 1 Korintus 4 ayat ke-15. Kita perhatikan nih, Edis. Sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapa. Karena akulah dalam Kristus Yesus telah menjadi bapakmu. Tuh, ternyata si Rasul Paulus ini mengaku sebagai bapak surgawi. Tapi ini sebagai penunjang kalau Rasul Paulus itu memang Rasul yang tidak asli. Pertanyaan saya tadi nggak dijawab. Siapa nama bapak dan ibunya Paulus? Kalau nama ibu dari Nabi Muhammad, Siti Aminah, ya, Sayyidati Aminah. Kalau ayahnya Syed Abdullah. Si Paulus nama ibu dan bapaknya siapa? Nggak dijawab. Kemudian pertanyaan saya 2 Korintus. Ini saya perhatikan teman-teman ya. Kalau tiba-tiba saya lagi ngomong atau saya lagi diam tiba-tiba berhenti, itu di report. Jangan kalian memframing kabur lah. Saya nggak pernah kabur dari medan tempur, apalagi saya posisinya lagi di atas angin. Nah, ini pertanyaan saya juga nggak dijawab. Edis, coba perhatikan. Ya. Baiklah, aku sendiri tidak merupakan suatu beban bagi kamu, tetapi kamu katakan, pertanyaan saya, kamu katakan ini diterjemahkan dari bahasa Yunani yang mana? Kalau di dalam bahasa Yunani yang nggak ada, berarti ini ditambahkan oleh LAI yang tidak menerima fakta kalau si Paulus ini adalah Korin. Kalau si Paulus ini adalah bapak dari segala dusta. Coba perhatikan nih. Dalam kelicikanku aku telah menjerat kamu dengan tipu daya. LAI
ya tidak mudah menerima kalau si Paulus memang mengatakan seperti itu. Makanya ditambahkan kamu katakan. Ini juga blunder bagi LAI. Kenapa? Karena di dalam Wahyu 22, tadi sudah saya sampaikan ya. Wahyu 22 ayat ke-18, jangan kabur. Terguncang, jangan kabur. Ya, padahal di sini dikatakan ini, aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengar perkataan-perkataan nubuatan dari kitab ini. Jika seseorang menambahkan sesuatu kepada perkataan-perkataan ini, maka Allah akan menambahkan kepadanya malapetaka yang tertulis dalam kitab ini. Jadi blunder. 2 Korintus 12 ayat ke-16 ini adalah sebuah blunder buat kekristenan. Kalau itu bukan perkataan si Paulus berarti ditambahkan. Kalau itu adalah perkataan si Paulus berarti si Paulus adalah bapak dari segala tipu daya, bapak dari segala dusta. Makanya Rasul Paulus ini diduga adalah anak haram. Kenapa diduga anak haram? Karena tidak jelas bapak dan ibunya. Ya, Yesus mengatakan, pohon yang baik tidak mungkin menghasilkan buah yang buruk. Pohon yang buruk tidak mungkin menghasilkan buah yang baik. Si Paulus ini, mohon maaf, pohonnya buruk. Stefanus meninggal dunia, dirajam karena dipitnah oleh si Rasul Paulus. Murid-murid Yesus banyak yang diisdetkan, banyak yang dianiaya oleh Rasul palsu dari Tarsus. Sekarang jawab pertanyaan saya, jangan kau ngadi-ngadi. 2 Korintus 12 kamu katakan ini, apa bahasa Yunaninya? Kalau itu tidak ada bahasa Yunaninya berarti ditambahkan. Siapa yang menambahkan? Dan kenapa ditambahkan? Apa yang melatar belakangi ditambahkan? Berikutnya, si Paulus ini diduga adalah anak haram. Karena tidak jelas nama bapaknya siapa. Bapak dan ibu si Paulus itu nggak jelas. Jeder, terbungkam dia saudara. Ini sampai... Aduh, bubuk. Jangan main report ya teman-teman ya. Yang belum follow saya silahkan di follow akun saya. Tap-tap layar. Oke. Gak ada suaramu, Dis. Gak ada suaramu. Baik. Dia tadi tidak menjawab teman-teman. Bagaimana umur Hamzah dengan Muhammad. Bagaimana pernikahan Hala dengan Abdul Muthalib. Dengan Abdullah dengan Aminah. Tidak sama sekali disentuhnya saudara-saudara. Karena dia tahu saudara-saudara. Bahwasanya umur Muhammad itu tidak diketahui sebenarnya bapaknya siapa. Gak dijawab, gak disentuh sama dia sama sekali. Jadi begini Nandar. Pertama-tama kamu karena benci sekali dengan Paulus. Ya kan, tanpa dasar, tanpa alasan. Jadi kamu mengatakan hal-hal yang berasal dari argumen-argumen yang sudah putus asa. Ya kan? Argumen-argumen yang sudah berasal dari kebencian yang luar biasa terhadap Paulus ya. Jadi kamu mengatakan sesuatu, ini waktu saya, jangan panik begitu. Jangan panik. Baik. Nah, kemudian gini Nandar. Tapi ada satu statement kamu yang mau saya bahas di sini. Dari buahnya lah kamu akan mengetahui. Gampang aja teman-teman. Kita itu menentukan seseorang itu jahat, benar atau enggak dari buahnya. Pohon itu diketahui dari buahnya. Nah sekarang Nandar, saya tanya sama kamu. Pernah enggak Paulus punya kelakuan seperti Muhammad? Saya tanya sama kamu. Pernah enggak Paulus nikahin anak di bawah umur? Mukanya Nandar langsung pura-pura lihat HP. Pernah enggak Paulus nikahin anak di bawah umur? Muhammad pelakunya. Pelaku dia, pelaku. Pernah enggak Paulus membawa-bawa golok, ya kan? Pergi ngerampok orang, ya kan? Pergi ngerampas orang. 1/5 harta jarahan buat Muhammad. Pernah enggak? Buat Paulus, pernah enggak? Pernah enggak? Ada enggak Paulus membawa laskar-laskar pasukan untuk menjarah satu kaum, lalu jarahannya itu 1/5 untuk Paulus. Pernah enggak? Muhammad, waduh saudara-saudara, 1/5 jarahannya untuk Muhammad. Nah, udah dengar Nandar nih.
Lihat ya. Biar kamu tahu nih ya. Harta rampasan perang Muhammad itu berapa persen jatahnya? Nih. 1000 kali 50.000 keping 212 miliar 500 juta. Harta rampasan perang Badar 212 miliar 500 juta. Berapa jatah Nabi? Berapa jatah Nabi, Nandar? Berapa jatahnya Muhammad, Nandar? Hasil rampasan perang Ghanimah. Aduh, kamu, Nandar. Nabi apa Nabi? 1/5 jarahan buat Muhammad. Nah, kemudian apakah ada Nabi yang kena sihir? Coba, pernah nggak Paulus kena sihir? Tidak pernah, tapi Muhammad. Apakah Muhammad kena sihir, saudara-saudara? Mau nangis Nandar nanti nih ya, nih. Apakah Muhammad kena sihir? Kita lihat. Kalau kita ada dasarnya semua nih. Nabi SAW pernah disihir oleh Lubab bin A'sam, orang Yahudi. Ya, Nabi SAW sebulan teman-teman nggak sadar, nggak tahu apa. Waduh, kena sihir. Jadi Nandar, kalau Paulus dibandingkan sama Muhammad, Nandar, langit dan bumi jauh. Coba, pernahkah Paulus mengajari orang supaya mukulin istrinya? Gak ada. Tapi Muhammad, dia mengajari dan pelaku. Penistaan. Kata sama kamu Nandar, pernah nggak Muhammad mukul Aisyah? Waduh, dia pelakunya Nandar. Biar nanti saya tunjukkan bagaimana kepal Muhammad mendarat di dada Aisyah dan Aisyah kesakitan. Karena sesuai dengan Al-Quran. Istri-istri yang kamu khawatirkan nusyusnya, maka Nandar, bener nggak pukullah mereka? Waduh, Nandar terdiam. Sialan. Gue masuk channel ini, gue jadi bubur babak belut. Sudahlah Nandar, sudahlah ya. Jadi kalau udah ampun, kamu kasih bendera merah ya. Saya kalau ngomong semua ada dasarnya. Ustadznya juga mengkonfirmasi. Kalau kamu ngomong berasumsi liar akibat kebencian yang nyata. Baik. Begitu bencinya kepada Paulus, kamu bilang bapak ibunya bakal diduga anak zina. Dari mana Nandar? Karena tidak disebutkan bapak ibunya, maka dia anak ini nggak boleh. Baik, waktu habis, Edis, waktu habis. Siapa bapaknya Ibrahim? Waktu habis, waktu habis, waktu habis. Siapa ibunya Nuh? Waktu habis. Ya ampun, waktu habis, Dis. Nandar nangis, teman-teman. Nandar nangis, Nandar. Udah, jangan framing udah. Gua nangis dari Hong Kong. Oke, diam dulu, di mute ya. Apapun hujatan Kristen terhadap Islam, itu jawabannya ada di dalam Bible itu sendiri. Ternyata, mohon maaf, yang merampok itu adalah Rasul palsu dari Tarsus. Dia itu perampok jemaat-jemaat. Nih, saya tunjukkan ayat datanya. Ya, coba perhatikan ini. 2 Korintus 11 ayat 8. Apa kata si Paulus? Jemaat-jemaat lain telah kurampok, jeder. Di mana Paulus merampok? Ini ayat Alkitabmu sendiri. Coba buka 2 Korintus 11 ayat 8. Jemaat-jemaat yang lain telah kurampok dengan menerima tunjangan dari mereka supaya aku dapat melayani kamu, jeder. Ternyata si Paulus itu merampok, jeder. Makanya lu salah lawan. Tidak ada pendeta yang sanggup mengalahkan saya. Teman-teman, ini saya kasih tahu ya. Jangan ber-DM ke saya. Bang Nandar tadi kenapa tiba-tiba end live? Kalau saya tiba-tiba terputus, jangan katakan saya kabur. Pasti mereka kelabakan menghadapi kehebatan evangelis, saudara. Ya. Di mana si Paulus tidak ini nih. Gereja saja mengakui kebiadaban Paulus. Nih, kemartiran Stefanus dan penganiayaan Paulus terhadap gereja, jeder.
yang pertama kali baca dan Saul setuju dengan hukuman mati itu artinya Saul setuju dengan hukuman rajam terhadap Stefanus. Si Paulus ini adalah orang yang memfitnah Stefanus sehingga murid atau pengikut Yesus yang bernama Stefanus harus dirajam. Dan si Paulus ikut serta di dalam melempari batu si Stefanus. Padahal Stefanus adalah pengikut Yesus yang setia, diakui oleh pihak gereja manapun. Jeder. Oke, sekarang saya akan tunjukkan dulu Alkitabnya kepada kamu ya. Teman-teman, perhatikan saya. Di dalam Matius 7 ayat ke-18-19, pohon yang baik tidak mungkin menghasilkan buah yang buruk. Dan pohon yang buruk tidak mungkin menghasilkan buah yang baik. Kamu akan mengenal mereka dari buahnya. Si Paulus ini pohonnya buruk. Saya tunjukkan kepada kalian ya. Si Paulus ini penjahat. Coba perhatikan. Ya, dia ini mantan penjahat. Sedangkan Nabi itu tidak ada yang mantan penjahat. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Jeder, kena lagi. Nah, kena lagi dia. Si Paulus itu mantan perampok, merampok jemaat. Si Paulus itu mantan tukang fitnah. Stefanus meninggal dunia martir karena apa? Karena difitnah oleh si Paulus. Jeder. Terus si Paulus ini tidak jelas bapak ibunya, diduga anak haram. Jeder. Nah, siapa nama bapak dan ibu Paulus? Gak dijawab. Kamu bertanya kepada formula di dalam hukum positif, barang siapa yang menyatakan maka wajib membuktikannya. Coba halaman berapa di dalam sirah Nabawi terkait apa yang kamu sampaikan? Formula di dalam hukum positif, barang siapa yang mendalilkan maka dia yang membuktikannya. Jeder. Pertanyaan saya dari tadi kok tidak pernah dijawab. Mingkem saja dia, saudara. Oke, saya tanya sama kamu, tolong dijawab ya. 2 Korintus 12 ayat ke-16. Begitu malukah LAI dengan tingkah pola si Paulus sebagai hasil buah pohon yang buruk menghasilkan buah yang buruk. Pohon yang buruk menghasilkan buah yang buruk. Ini nih, 2 Korintus 12. Kenapa ini ditambahkan, saya tanya. Kamu katakan ini ditambahkan oleh siapa? Karena di dalam bahasa Yunaninya tidak pernah ada. Kalau ada, tunjukkan. Kamu katakan dalam bahasa Yunaninya apa? Tidak dijawab, saudara. Jeder. Kamu katakan ditambahkan oleh siapa? Saya tanya. Kalau itu bukan penambahan, lalu original teksnya itu diterjemahkan dari bahasa Yunani yang mana? Jangan mingkem saja, saudara. Berat, saudara. Sulit. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan. Jawab. Bubuk dia, saudara. Bubuk Edis. Gitu caranya. Mingkem dia. Aduh, di-report lagi teman-teman. Ini saya tunjukkan ya buktinya ya. Ini di-report lagi. Kalau saya tiba-tiba terputus, berarti konten ini sangat takutkan sama saya. Teman-teman, lihat. Ya, saya di-report lagi sama oten-oten nih. Lihat ya. Tuh. Tar dulu deh. Teman-teman, perhatikan. Nah, nih saya kena peringatan tuh. Ya, teman-teman ya. Tar dulu, Dis. Lihat dulu. Mau lari, alasan lihat mau dulu lari. peringatan pelanggaran. Oke, lanjut. Sudahlah, Nandar, kamu kabur kau. Terus. Udah jawab pertanyaan saya. Jadi Nandar tadi mengatakan, bagaimana di situ Stefanus, Paulus menyetujui. Memang betul Paulus sebelum jadi pengikut Yesus. Sebelum jadi pengikut Yesus, saya lagi ngomong, jangan panik. Sebelum Paulus bertobat menjadi pengikut Yesus, Paulus adalah orang yang menentang Yesus itu sendiri. Betul. Bahkan dia setuju terhadap hukuman mati yang dijatuhkan kepada Stefanus. Betul. Nah, sekarang yang jadi masalah, Nandar, ketika Paulus bertobat menjadi pengikut Yesus, dia menjadi baik. Nah, ini Muhammad setelah jadi nabi, waduh. Setelah Muhammad jadi nabi, saudara-saudara. Perhatikan, bedanya waktu Muhammad belum jadi nabi dan sesudah jadi nabi. Perhatikan.
Waktu Muhammad belum jadi nabi, berapa istrinya Nandar? 1. Ada 1 istrinya. Tapi setelah dia jadi nabi, waduh. Istrinya banyak, saudara-saudara. Bahkan Aisyah istrinya Muhammad pernah berkata, aku tidak melihat Tuhanmu kecuali begitu sigap menuruti hawa nafsu. Bayangkan Nandar, lihat sini. Gak ada data, tunjukkan datanya. Tidak ada datanya, Oke, kita tampilkan datanya. Oke. Baik. Ini datanya teman-teman. Bagaimana setelah Muhammad jadi nabi, ya kan, sampai Aisyah ngomong nih. Di dalam Sahih Bukhari 4414. Saya nggak ngomong berdasarkan kebencian. Kamu lihat sendiri, cek sendiri. Sahih Bukhari 4414. Sehubungan dengan surat Al-Ahzab. Ya. Sehubungan dengan surat Al-Ahzab ayat yang ke-50 dan 51. Di mana di situ Muhammad dikatakan boleh menggauli siapa-siapa yang dikehendakinya Nandar. Ya kan? Bahkan perempuan-perempuan boleh menyerahkan dirinya kepada Muhammad. Waduh, buset dah saudara-saudara. Wow. Cie. Apa kata Aisyah? Demi Allah, saya tidak melihat Tuhanmu kecuali begitu sigap menuruti hawa nafsu. Buset Nandar, istrinya sendiri sudah ngomong bahwa Tuhannya Muhammad itu tiada lain kerjanya hanya menuruti hawa nafsu Muhammad. Tertulis di dalam panas. Mukanya, liatin mukanya panas. Nandar, dengar. Setelah Paulus ya bertobat, adakah Paulus dia suka mengoleksi istri? Adakah Paulus bilang, perempuan-perempuan yang mau menyerahkan dirinya kepada saya itu adalah kespesialan bagi saya? Adakah Paulus ngomong begitu? Kalau Paulus ngomong gitu, kami lempar dia pakai gelas. Paulus tidak ngomong begitu. Paulus ketika dia bertobat, dia menyerahkan jiwa raganya untuk Tuhan. Dia serahkan hidupnya untuk Tuhan. Dia tidak hidup dalam keduniawian, dalam kedagingan. Lihat. Makanya apa? Paulus di situ berkata bahwa kematian bagiku adalah keuntungan. Bayangkan. Hidup bagiku adalah Kristus dan kematian bagiku keuntungan. Beda jauh dengan Muhammad Nandar. Beda jauh. Muhammad ketika jadi nabi turun ayat. Perempuan-perempuan yang mau menyerahkan diri boleh kalau nabi suka. Wow. Lalu apa kata kok nggak ada data? Kok nggak ada data? Aduh. Mau saya bacakan suratnya. Surat Al-Ahzab nih. Ahzab ayat yang berapa nih? Ya. Surat Al-Ahzab ayat yang ke-50. Saya bacakan. Nih, saya bacakan sama kamu Nandaru. Kamu nekat yang nyata mengatakan tidak ada datanya, saudara-saudara. Nih. Ada data. Perhatikan. Ada data gimana? Nih, surat Al-Ahzab ayat 50. Perhatikan. Nih ya. Saudara-saudara, ibu dan saudara ini, dan perempuan-perempuan mukmin yang mau menyerahkan dirinya kepada Nabi, kalau Nabi mau mana tunjukkan, nggak ada. Tunjukkan datanya, saudara. Nanti saya tunjukkan datanya. Nanti giliran kamu nih. Dan Aisyah berkata, demi Allah, saya tidak melihat Tuhannya Muhammad itu selain daripada waktu habis, tidak bisa menjawab pertanyaan saya. Udah, oke. Lu yang bisa jawab, kok gua yang nangis. Oke, udah. Ini waktu saya. Udah diam waktu saya. Teman-teman, Yesus mengatakan di dalam Matius 7 ayat ke-18, pohon yang buruk tidak mungkin menghasilkan buah yang baik. Si Paulus setelah bertobat justru semakin menjadi-jadi. Kalau masalah poligami di dalam Islam, jangankan Nabi Muhammad, Yesus aja poligami. Ini dari gereja Kudus akhir zaman ya teman-teman. Ya, perhatikan ini. Ya, perhatikan saya, perhatikan. Nanti itu waktu kamu berbicara baru tunjukkan data. Coba perhatikan.
Rasul Gereja Orang-orang Kudus zaman akhir awal, Orson Hyde, mengajarkan bahwa Yesus menerapkan poligami. Jeder. Istrinya Yesus, Marta, Maria dari Betania, dan mengasuh anak-anak mereka. Istrinya ada 3 bro. Edis ada berapa? Istri Yesus, Maria Magdalena. Ini bohai ini. Marta cemok, Maria dari Betania putih bersih, dan mengasuh anak-anak mereka. Ia juga mengajarkan bahwa perkawinan di Kana adalah perkawinan Yesus sendiri. Jeder. Kena tampol lagi. Nah, kamu makanya kalau orang lagi ngomong itu dengarkan. Katanya pohon yang baik tidak mungkin menghasilkan buah yang buruk. Tetapi si Rasul Paulus ternyata merampok jemaat-jemaatnya. Ini 2 Korintus 11 ayat 8. Jemaat-jemaat lain telah kurampok. Katanya setelah bertobat jadi baik, ternyata merampok jemaat. Jeder, kena lagi. Ya, jadi dia maju mundur kena gitu kan. Katanya si Rasul Paulus kalau sudah bertobat semakin baik. Bukan semakin baik, dia tetap merampok. Itu ayatnya ada, brother. Oke, sekarang saya tunjukkan Alkitab. Ini kenapa pertanyaan saya nggak bisa dijawab? Berat, saudara-saudara, sulit. Oke, saya tunjukkan nih. Katanya sudah bertobat semakin baik. Ini semakin baik apa? Dia menipu daya kok menjadi baik, begitu loh. Baiklah, aku sendiri tidak merupakan suatu beban bagi kamu, tetapi dalam kelicikanku telah menjerat kamu dengan tipu daya. Katanya semakin baik, licik dia, penipu dia. Ini ayatnya. Saking malunya LAI mendengar pernyataan Paulus, ditambahkan kamu katakan, kalau ini bukan penambahan, ini diterjemahkan dari bahasa Yunani yang mana? Saya bacakan bahasa Yunaninya. Esto de hego aukate baresa yumas al yufarkon panorgos dolo yumas elabon. Jangankan kamu Edis, Esra Soru, Perbum Peritatis, gak berani hadapi saya. Saya tantang Esra Soru, debat 1 lawan 1 di dunia nyata. Gak berani. Dari pihak Kristen yang selepel dengan saya hanya Ibu Rita Wahyu. Kalau Bambang Nursena, mohon maaf, kalau Bambang Nursena itu pemandu wisata, nggak bisa bahasa Ibrani. Ibraninya masih kurang bagus lah. Kalau Ibu Rita Wahyu baru. Jadi saya tanya sama kamu, kenapa nggak dijawab? Berat, saudara-saudara. Saking beratnya sampai Edis ngeripot akun saya, mengerahkan anak buahnya, saudara. Pertanyaan, ini waktu saya, waktu saya ini, jangan panik dong. Waktu saya, saudara, panik dia. Katanya Rasul Paulus setelah dia bertobat menjadi semakin baik. Pertanyaan saya sama kamu nih. Ya, ketika dia menipu daya ini setelah bertobat atau sebelum bertobat? Hah? Coba. Mana di situ menipu daya? Ini waktu saya, diam dulu, nanti jelaskan. Ketika aku minta jelaskan, kamu gak jelaskan. Ini setelah bertobat atau belum? Terus kemudian kamu katakan diterjemahkan dari bahasa Yunani yang mana? Kemudian satu. Yang ini, coba. Ini setelah bertobat atau belum? Jemaat-jemaat lain telah kurampok. Ternyata Paulus perampok, saudara. Jeder. Berat, saudara-saudara. Sampai tutup kamera dia, saudara-saudara. Nangis di pojokan, Edis. Gak bisa lawan saya, Edis. Bubuk. Sampai menangis dia, saudara-saudara. Mana rupamu? Mana gambarmu? Saya lagi mencari ayat ini. Saya lagi mencari ayat. Sabar. Senjata makan Tuhan. Sabar, Bubuk. saudara. Sabar. Bubuk. Berat, saudara-saudara. Jawab pertanyaan saya. Sudah berapa kali putaran gak dijawab? Jeder. Teman-teman, tolong follow akun saya. Ini satu-satunya akun yang masih bisa live. Yang lainnya belum bisa semua. Tolong di follow ya. Berat, saudara-saudara. Mana mukamu? Anda sabar. Saya ingin menunjukkan sesuatu kepadamu, Nanda. Berat. Berat, saudara-saudara. Yesus poligami, saudara. Berat, saudara. Istrinya 3 Yesus. Maria, Betania, Maria Magdalena, Marta. Baik, Nandar. Teman-teman sekalian, hari ini kita akan permalukan Nandar ya. Dia mengaku
Tidak ada yang mengerti seperti Nandar. Ahli bahasa Yunani, ahli berbahasa Ibrani. Nandar, ini coba kamu baca ini. Ayo. Macet. Baca ini. Saya tes kamu kan ngaku-ngaku ahli bahasa Yunani, yuk baca. Macet. Baca nanti lah, baca menanti. Teman-teman rekam ya. Ini waktu Teman-teman saya. rekam. Sebentar. Ini teman-teman rekam nih. Teman-teman, Nandar kan tiap hari ngomong, tidak ada yang melebihi saya, Endang Sunatan Nandar. Ahli bahasa Yunani, ahli bahasa Ibrani nih. Sekarang di hadapan mata kalian, rekam. Saya ulangi lagi. Saya kasih waktu kalian menghidupkan screen recorder kalian. Saya kasih waktu. Tolong upload. Nanti video Nandar ngaku-ngaku ahli bahasa Yunani, terus gabungin sama ini. Lihat, kita mulai. Action. Baik. Nandar kan ngaku ahli berbahasa Yunani. Nih, tolong bacakan ini. Ayo bacakan. Gak mau saya. Jawab dulu pertanyaan saya. Lihat nih. Dia itu teman-teman cuma hafal satu ayat. Dengar, dia cuma hafal satu ayat, terus ngerti satu ayat itu artinya dia hafal-hafalin sama dia, terus dia ngaku bisa bahasa Yunani. Ayo baca ini. Baca. Kamu bisa baca apa enggak? Baca. Kalau enggak. Baik ya. Baik. Nanti baik teman-teman. Sekarang. Ini waktu saya. Ya makanya dengarkan saya. Baca. Dengarkan saya. Nggak usah baca. Iya, dengarkan saya dulu. Kamu kan suruh baca. Ya, baca. Kamu kan suruh baca. Yuk, baca. Iya kan? Iya, mau saya baca. Iya, dia mau. Dengarkan saya. Tuh kan? Dia mau saya baca kok. Mau saya baca, dengarkan saya. Baca. Iya, sebentar dulu. Kamu bisa baca atau tidak? Aduh. Enggak dulu, kamu bisa baca atau tidak? Nandar, saya tanya dulu. Nangis. Saya tanya dulu, kamu bisa baca atau tidak? Enggak, kamu. Baik, saya jawab. Kamu bisa baca atau tidak? Saya jawab. Ya, kamu bisa baca atau tidak? Baik, saya jawab. Kamu bisa baca atau tidak? Baik, saya jawab. Baik. Saya tidak pernah mengaku bisa bahasa Yunani dan mengaku bisa bahasa Yunani. Jadi jadi jawaban saya tidak bisa baca. Baik, sekarang oke. kamu mengklaim. Ya, sebentar. Nanti saya bacakan. Saya bacakan. Ini waktu saya. Saya bacakan. Kamu mau dibacakan atau tidak? Kamu mengklaim kamu bisa bahasa Yunani dan pakar bahasa Yunani. Ayo, baca dan artikan. Yuk, baca. Ya, baik. Ya, saya bacakan. Kamu bisa baca atau tidak? Diulang lagi. Kamu bisa baca atau tidak? Nyata ya, teman-teman. Kamu bisa baca atau tidak? Hanya bisa baca satu. Kamu bisa baca atau tidak? Ayat yang tadi dihafal-hafal. Oke. Ayo baca. Teman-teman, nanti setelah saya bacakan, tolong kamu jawab pertanyaan saya, oke? Baca. Kita perjanjian dulu. Itu oke, diperbesar dulu, saya nggak kelihatan. Jadi diperbesar dulu. Oke, saya perbesar. Nah, diperbesar. Nah, baik. Itu ayat ke-7 kan? Ayat ke-7. Baik. Hogar apotanon. Dedi kayo. Lu terus. Bentar. Apa? Hogar apa? Iya. Coba diperbesar lagi. Oke. Diperbesar lagi. Sebentar, satu-satu. Apa bacanya nih? Hogar. Apa artinya? Apa arti hogar? Artinya kamu kan suruh baca. Ini bukan adu baca. Saya sudah bacakan kok. Saya ahli bahasa Yunani. Kamu sudah bacakan jeder. Saya sudah bacakan. Kamu, saya. Arti hogar apa? Loh, sekarang saya tanya dulu. 2 Korintus 12 ayat ke-16. Arti hogar apa? Oke. Apa arti hogar? Baik. Saya kan sudah baca. Apa arti hogar? Saya kan sudah baca. Katanya Nandar bisa baca atau tidak? Saya sudah baca. Lu aja berbahasa. Loh, saya bukan penerjemahan. Saya kan ditanya bisa baca atau tidak. Saya sudah bisa baca. Kamu ngaku ahli bahasa Yunani enggak? Ya, kabur. Nandar, kabur. Begitu caranya, teman-teman. Kita nggak usah lagi serius-serius karena dia itu penghujat yang akut. Ya, kita bahas Paulus, dia menghujat, dia lari kemana-mana. Ini aja, klaimnya ini aja, nggak usah ngapain kita serius-serius sama dia nih. Dia saya suruh baca ini. Adakah pernah teman-teman kalau ada videonya saya ngaku-ngaku pinter bahasa Yunani, kalian tunjuk kepada saya lompat dari Monas.
Tidak pernah saya ngaku-ngaku ahli bahasa Yunani, pintar bahasa Yunani, nggak pernah. Nggak pernah. Bahkan saya akui, saya nggak ngerti bahasa Yunani, saya nggak bisa baca begini. Saya akui. Saya akui itu. Tapi Nandar ngaku, dia bisa bahasa Yunani, ahli bahasa Yunani. Giliran disuruh baca ini, dan diartikan meninggal di tempat, saudara-saudara. Nggak boleh begitu Nandar ya. Nggak boleh begitu. Nih, kita klik nih. Ya. Tuh. Ini artinya karena siapa? Nih. Ya, kita lihat nih cara bacanya. Di sini kan ada semua. Ini banyak terjemahan kan sudah ada arti-artinya nih. Nih. Misalnya kita cek di bahasa Yunaninya. Nih. Ini bahasa Yunaninya, teman-teman. Ya kan? Ada semua ini. Bagi teman-teman yang bisa bahasa Yunani ya, coba. Apa benar tadi bacaannya si Nandar? Oh, Nandar. Sudah malu dia tadi kan. Tadi saya tutup kamera saya begini kan, tadi saya tutup begini. Itu saya bisa bahasa, saya tutup begini. Itu saya baru bicara satu ayat saja dia. Lihat. Bisa satu ayat dihafal-hafal dan dia tahu artinya, dia mau pamer. Memang nekat yang nyata memang Nandar ini. Coba ya kita cek ya. Kita cek bahasa Yunaninya. Sebentar, itu ada di Roma 6. Roma 6 ayat yang ke-7 nih, Roma 6 ayat ke-7. Ini ada bahasa aslinya masih ada. Ya. Cuman orang Kristen itu fokus kepada maknanya. Nah, kalau Nandar dan kawan-kawan yang penting bisa baca, nggak tahu artinya, masa bodoh teing. Memang bedanya kita sama mereka kayak gitu, teman-teman. Tapi saya cari ya, apakah ini benar-benar bacaannya itu hogar? Sebentar, dia tadi bilang hogar ya, teman-teman ya. Soalnya saya nggak ngerti yang kayak bahasa-bahasa kayak begini, teman-teman. Sebentar ya, saya cari dulu. Apakah benar di sini bacaannya hogar? Tapi cara bacanya gimana? Greek. Bentar, Greek strong. Ini kah? Nih, coba ya. Ayat yang ke-7 ya. Ayat yang ke-7. Bentar, ayat yang ke-7 sebentar. Mana tadi ini ya? Nah ini. Nih. Waduh. Tidak bekerja. Nah, tidak bekerja kan? Jadi situs-situs tertentu memang di sini tuh nggak bisa dibuka, teman-teman. Jadi makanya kadang-kadang saya nggak bisa. Ketika lama karena ada situs-situs itu kalau yang agak-agak bau-bau Arab gitu di sini diblokir. Memang benar, saya ketika membuka apa namanya misalnya apa.com atau ulama apa, kajian apa gitu, di sini nggak bisa kebuka, teman-teman. Karena diblokir di sini situs-situs yang berbau-bau kayak gitu. Nggak bisa diakses. Makanya saya kadang suka lama membuka itu karena ya kayak begitu tadi. Dea, fakta ya, Nandar melarikan diri ya teman-teman ya. Teman-teman semua fakta, Nandar melarikan diri, kabur di tengah pertandingan. Nandar, kabur-kaburan aja terus kerjanya. Oke lah teman-teman ya, kita kasih naik. Ini ada siapa di sini yang mau naik ya? Ini. Oke. Masih punya malu Nandar? Edis. Masih punya malu? Aduh, lu di lain teman-teman, ini masih saya tadi di report sebentar. Ini saya follow saya. Ini buktinya. Saya tunjukkan buktinya. Saya tunjukkan. Kalau nggak bisa jawab, lu main report. Ini saya tunjukkan. Saya tunjukkan. Lo nggak takut ya? Ini saya tunjukkan. Saya tunjukkan. Saya data. Lo takut ya? Takut. Bukan masalah takut. Kamu tiap hari di report. Ketahuan nggak bisa bahasa Ibrani, bahasa malu, kamu lari ngaku di report. Ya padahal yang di report akun-akun kamu tadi yang pertama. Teman-teman, sudah saksi ya. Kalian menyaksikan sendiri bahwasanya Endang Sunandar melarikan diri. Alasan terus report. Memang teman-teman udah disimpan belum? Bagaimana dia ngeles mengaku-ngaku nanti
Waktu Nandar ngomong, saya Yonatan Nandar, pakar bahasa Yunani. Ah itu. Terus di-cut, ditempelin dengan dipasangin gini. Beberapa menit kemudian gitu kan. Kan bisa kan. Nah, masalahnya saya nggak ahli sih edit. Sebenarnya teman-teman kalau pengen jadi konten kreator bisa bikin-bikin gitu tapi di TikTok ya. Jadi teman bikin, terus nanti dipotong, terus ditempelin dengan video tadi. Ketika Nandar disuruh membaca, macet. Itu nanti upload dan di tag si Nandar. Nah, inilah Nandar ketika diuji untuk membaca huruf Yunani. Nandar mencret. Ya, sudah jelas ya. Si Nandar dia takut ya. Diskusi dengan saya dengan alasan akunnya di-ban terus-menerus, begitu terus, diulang terus. Nanti di-ban lagi, udah. Jadi kita udah kehilangan kepercayaan dengan dia. Ngaku terus kayak gitu, nanti dipotong lagi. Terhalang diskusi kita. Kita sudah siapkan waktu dan tempat, dianya seperti itu, saudara-saudara. Aduh, berat. Oke, silakan. Ada siapa ini? Marhen 21. Silakan Marhen 21. Marhen. Oke, si Marhen tidak nyangkut, teman-teman. Kita kasih naik, ada siapa ini? Ada Fikri tadi sudah naik, si Fikri tidak berkualitas. Kita naikin yang berkualitas ya, coba ini. Biru merah. Apa ini namanya nih? Ya, silakan, Bro. Halo? Nah, lari lagi, saudara. Kita lihat teman-teman, ada si Wafi tapi sayangnya dia ini teman-teman, kayaknya lagi ada tamu nih si Wafi ini teman-teman. Lihat tuh di bawah ngomong takut katanya. Bro, takut gimana? Sudah saya jabanin. Giliran dia saya suruh baca huruf Yunani, dianya seperti itu, pura-pura di akunnya di report, pura-pura akunnya kena ban. Masa kayak begitu diskusi? Gak boleh begitu dong. Masa dia di report sampai 4 kali ngakunya? Oh, jangan gitu. Sekali aja di report itu 2 kali. Masa di report terus. Sudah berapa kali yang aku kena report? Ya. Oke, kita kasih naik Tengkulak Taigoro. Tengkulak Taigoro. Ya, silakan Tengkulak Taigoro, nyalakan kameramu. Tengkulak Taigoro, silakan. Gitu kan enak. Muslim, Bang? Muslim. Seperti biasa ya teman-teman ya, kalau Muslim datang ke sini mau berbicara tentang Allah dan Rasulnya, biasanya mereka tidak pakai baju. Karena kalau membicarakan Allah dan Rasulnya memang layak, pantasnya memang tidak pakai baju, betul? Betul sekali kan? Ya silakan. Izin bertanya ya Bang? Boleh silakan. Boleh. Bundanya Maria itu Tuhannya siapa? Bundanya Maria, ibunya Maria. Bundanya Yesus, Bunda Maria itu Tuhannya siapa? Tuhan dalam pengertian apa ini? Rob atau bagaimana? Rob ke Tuhan ke apapun itu. Rob. Yang penting Rob. Ya. Iya. Ibunya Yesus. Robnya adalah Yesus. Tuhannya siapa? Robnya adalah Yesus. Seperti Aminah, Robnya Aminah juga Muhammad kok. Berarti ibu mempertuhankan anak gitu ya? Aminah juga mempertuhankan Muhammad. Iya. Betul kan? Iya. Iya, kenapa kamu heran? Bukannya heran. Jadi Aminah nggak patuh sama Muhammad? Saya tanya. Hah? Aminah patuh nggak sama Muhammad? Taat nggak dia sama Muhammad? Taat. Karena itu. Jadi ibunya taat sama anaknya, saudara-saudara, dan itu merupakan keanehan, saudara-saudara. Aneh. Perintah dari Tuhan. Aneh? Itu perintah dari Tuhan. Enggak, saya tanya, aneh enggak kalau ibu taat sama anaknya, itu aneh enggak? Enggak. Enggak aneh. Terus kenapa kamu merasa aneh? Seumpamanya gini kan sekarang.
Sebentar, saya kasih dulu ini ya. Abang, Tema, gini khusus dulu, tema. Sebentar, sabar. Ntar dulu. Iya, sambil Bentar. bicara boleh. Sambil bicara boleh, Sekali silakan. aja. Hmm. Sekali aja. Hmm. Sekarang gini kan, Hmm. ini contohnya. Sekarang abang punya ibu, terus disuruh mencuri, mau nggak? Baik, saya jawab ya. Ya. Baik, makanya saya bilang, ketaatan kita kepada orang tua, ketaatan kita kepada presiden, ketaatan kita kepada pemimpin, kepada bos, kepada guru, ketaatannya itu terbatas. Terbatas. Nah, Seperti kalau ada ibu, disitulah sebentar, saya sama belum selesai. jawabannya itu, Sebentar, sama jawabannya sebentar. itu. Sebelum saya jawab, saya selesaikan dulu. Ketika orang tua saya menyuruh saya mencuri, apakah saya harus mentaatinya? Saya tidak perlu mentaatinya. Karena Apakah ketaatan pernah saya, Muhammad itu disuruh sama baik, Aminah? Apakah Baik. pernah? baik. Muhammad Apakah nyuruh pernah? bohong nggak? Muhammad nyuruh bohong nggak? Dalam 3 perkara. Enggak pernah. Berat saudara. Muhammad, kamu tidak tahu Muhammad nyuruh bohong dalam 3 perkara? Bukan tidak tahu. Mulai dah. Muhammad nyuruh bohong dalam 3 hal, betul atau tidak? Mana dalilnya? Mana Baik. dalilnya? Baik, kita tunjukkan dalilnya, saudara-saudara. Baik ya. Apakah umat Islam dibolehkan berdusta di dalam 3 hal? Baik, kalau saya ngomong mereka nggak percaya, teman-teman. Mereka ini memang kaum yang Enggak seperti ada ini. orang yang nggak percaya. Baik, Percaya kalau baik, memang itu baik, kenyataan baik. pasti percaya. Baik, ya silakan ya nih. Bukan 2, 3 dibolehkan dusta dalam Islam. Dalam peperangan, Nih, saya ulangi lagi nih. bukan Ya. 2, 3 dibolehkan dusta dalam Islam. Dalam peperangan, Nah, 3 hal yang dibolehkan berdusta di dalam agama Islam. Sekarang saya tanya. Apa Saya itu? tanya. Nggak usah apa itunya, boleh berbohong dalam 3 perkara. Apa itu? Di dalam Biar Al-Quran jelas. boleh nggak bohong? Biar jelas abang, biar Di dalam jelas. Al-Quran boleh nggak bohong? Makanya apa itu tadi yang berbohong itu biar Kita jelas. di sini nggak bahas mengenai bohongnya itu apa. Yang kita bahas Kita di mau sini, cari- menurut kita mau Al-Quran cari boleh nggak atau bohong? Tidak. Baik, Kita mau saya cari tampilkan bohong ayatnya. atau tidak. Saya tampilkan Mana ayatnya. kenyataan bohong dan mana kenyataan Kamu tidak lihat bohong. ini ya, memang kalian ini ya berkelitnya setengah mati memang kalian ini Enggak, karena udah bukan diajarin berarti Muhammad. ini kenyataannya nih. Saya bukakan suratnya Mana buktinya Al-Ahzab. bohong Nih, itu bisa Al-Ahzab ayat 70. Artinya, nih, kalian ini memang luar biasa, memang kalian ini berkelit takiyahnya luar biasa kalian ini. Luar Gini, biasa Bang, kalian ini, ya. ahlinya nipu memang kalian ini. Ya, dengar ya. Gini, Nih, Bang, saya tampilkan. Bang, Saya Bang. tampilkan. Nih, saya tampilkan Bang. di layar. Nih, coba Bang. baca ini. Sebentar, Ntar baca ini. dulu. Coba Ntar baca dulu, ini, gini, coba. gini. Coba baca ini. Ini apa ini? Ini Ntar apa? dulu, ntar, makanya, Sebentar, ntar dulu. sebentar. Ini apa? Ini apa? Ini apa? Nggak jelas itu. Surat Al-Ahzab ayat yang keberapa? Lihat, inilah orang Islam, Bang, teman-teman. Bang, Udah gini, dikasih Bang, Al-Quran pun mereka ngeles. Nih, Enggak, saya bukan bacakan nih. Bukan. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Disuruh mengatakan yang benar, betul? Iya, betul, sudah itu. Muhammad membolehkan kalian menipu dalam 3 hal, betul? Nah, makanya di mana tempatnya menipu itu Jadi masalahnya. mengatakan perkataan yang benar sama saja boleh bohong? Tidak boleh bohong. Tidak boleh. Jadi Ya. menurut Al-Quran tidak boleh bohong Ah, dalam segala hal. ya, terus Nah, menurut Muhammad boleh nggak bohong dalam perkara tertentu? ada yang boleh, ada yang tidak. Kenapa? Jadi mana yang Itu benar? Nanti ada kaitannya. Mana yang benar? Mana yang benar? Itu Ayo, semua mana yang benar? itu. Semua benar. Contoh ini. Lihat nih ya. Contoh. Hai Contoh ini, orang-orang contoh. yang beriman. Udah dibilang. dengar dulu makanya. Katakanlah. Coba kamu yang baca yuk. Biar kamu yang pintar yuk. Katakanlah. Coba. Dengar dulu makanya. Coba dengar katakanlah dulu. apa? Contoh ini, Suruh contoh. katakan apa ini? Contoh ini, dengar dulu makanya. Coba baca dulu. Katakan apa? Iya, saya paham itu. Coba baca dulu. Kamu yang baca. Saya Katakanlah. sudah tahu. Katakanlah. Ini makanya dengar dulu ini. Dengar, katakanlah Contoh apa? ini. Katakanlah. Contoh dulu ini. Mau Katakanlah dengar apa enggak? ini? Iya. Apa? saya Katakan tahu apa? itu. Disuruh mengatakan Ya, apa? baca aja. Disuruh Betul, mengatakan sudah apa? itu. Betul sudah itu, betul itu. Disuruh betul. mengatakan apa?
Iya, betul sudah itu. Apa? Makanya dengar dulu. Disuruh mengatakan apa? Baca aja, itu kan udah dibaca. Baik, itu kan. tidur kau di bawah, tidur. Tidur kau di bawah, tidur kau di bawah, tidur. Lihat nih ya. Katakanlah perkataan yang benar. Surat Al-Ahzab ayat 70. Katakan, ucapkan perkataan yang benar. Ini kata Al-Quran. Tapi kata Muhammad apa? Aduh, sungguh kalian ini adalah orang-orang yang, aduh. Cobalah saya menanti-nanti ya teman-teman ya. Tolong ya teman-teman ya. Kasih naiklah satu muslim yang pinter begitu ya. Jangan yang datang tuh yang kelasnya itu takiyah aja terus. Cobalah yo naik, coba. Disuruh ngomong yang benar. Tapi kalian boleh bohong yang benar yang mana. Coba, yuk. Waduh, bagaimana kita kalau mau diskusi kayak begini, saudara-saudara. Oke, kita kasih naik ada Abang Jai Bali. Abang Jai Bali. Ya, silakan Abang Jai. Silakan Abang Jai. Kita diskusinya sudah sampai subuh ya. Silakan Abang Jai. Nyalakan kamera Anda. 4 watt, Bang. Apa? Udah 4 watt nih, Bang. Besok aja, Bang ya. 4 watt. Oke, sudah ngantuk. Baik, kalau sudah ngantuk ya saudara-saudara. Kita kasih naik ada sebentar ada Rasta. Silakan. Saudara Rasta, silakan. Halo, Saudara Rasta. Oke, baik. Mungkin teman-teman begini. Mungkin teman-teman, karena teman-teman juga sudah malam di sana ya. Ini sudah jam berapa di sana? Sudah nampaknya sudah 1:30 dan teman-teman juga sudah pada istirahat. Nah, jadi mungkin kita rehat dulu ya. Karena teman-teman juga udah pada tidur. Yang nonton ini pun sebagian saya rasa udah pada tidur. Ya. Jadi karena sudah pada tidur, mungkin kita rehat dulu ya teman-teman ya. Nanti kita lanjut lagi. Sekarang kita rehat dulu. Nah, teman-teman sekalian, bagi teman-teman jangan lupa ya teman-teman ya mampir ke profil saya. Teman-teman di situ ada link YouTube ya teman-temannya, silakan tonton video-videonya yang sudah kita simpan di YouTube ya. Kita live kita ini kita amankan, kita simpan di sana. Klik akunnya, akun saya yang asli ini dan klik profilnya, kemudian lihat tautan di situ ada link YouTube-nya. Jadi teman-teman bisa nonton siaran tundanya atau siaran yang tersimpannya ada di situ. Oke teman-teman, jadi kita rehat dulu sebentar. Besok lagi kita lanjut. Kurang lebihnya mohon maaf teman-teman. Puji Tuhan, kita sudah bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan tentang video diskusi lintas iman antara Apologet Kristen Edis TV bersama dengan Muslim. Dari diskusi ini kita melihat bahwa Edis TV telah berusaha untuk menjelaskan dan meyakinkan semua Muslim yang bertanya ataupun yang berdiskusi dengannya bahwa sesungguhnya berbohong ataupun berdusta itu tidaklah hal yang baik dan bukanlah hal yang terpuji, dan tentunya kebohongan itu bukan ajaran dan teladan daripada Tuhan yang benar. Oleh karena firman Tuhan sendiri berkata bahwa bapa dari segala pendusta ialah iblis. Jadi jika teman-teman suka berdusta ataupun berbohong, itu bisa menjadi satu indikasi bahwa teman-teman sesungguhnya bukanlah pengikut Tuhan yang benar, tetapi masih pengikut daripada si iblis ataupun si setan. Karena itu bertobatlah selagi masih ada kesempatan dan Tuhan Yesus memberkati.